Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Restiana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan tema Inovasi Ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin dan kaitannya dengan teori negara kesejahteraan. Salah satu sahabat yang akan saya bicarakan dalam video ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Salah satunya di dalam bidang pertanian yang mengambil langkah-langkah besar dalam pengembangan bidang, yaitu saluran irigasi yang terbentang hingga di daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah taklukan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kita nyaris tidak mungkin mengabaikan persepsi publik yang masih mengasingkan kesyariahan produk keuangan syariah dan beranggapan bahwa industri keuangan syariah belum sepenuhnya berhasil memenuhi janjinya pada pemenuhan aspek keadilan, kesetaraan, dan inklusi. Islam juga merupakan agama yang sempurna yang mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang bersifat material maupun non-material. Karena itu, ekonomi sebagai aspek kehidupan juga sudah diatur dalam Islam. Menjelaskan mengenai negara kesejahteraan merupakan teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Jika dikaitkan dengan inovasi ekonomi zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi dan sistem kesejahteraan Islam yang diajarkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semasa menjadi khalifah, Umar adalah yang mencetak dirham pada masanya. Fikih ekonomi Umar bin Khattab juga terkait dengan dasar-dasar penting kegiatan ekonomi, di antaranya produksi dan konsumsi. Dalam fikih ekonomi Umar, banyak riwayat yang menjelaskan tentang urgensi semua aktivitas barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik sumber alam dan harta, serta mampu dipersiapkan untuk dimanfaatkan orang lain. Umar bin Khattab juga memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi manajemen keuangan negara dalam sejarah Islam, yaitu dengan mendirikan Baitul Mal. Jika lembaga Baitul Mal tidak segera dibentuk, maka tentu akan menyulitkan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Umar bin Khattab juga memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi manajemen keuangan negara dalam sejarah Islam, yaitu dengan mendirikan Baitul Mal. Jika lembaga Baitul Mal tidak segera dibentuk, maka tentu akan menyulitkan pemerintah Islam dalam mengelola keuangan negara. Umar juga mendirikan pengawasan pasar atau Al-Hizbah. Lembaga ini sangat membantu pemerintah untuk mengontrol harga barang di pasar dan menindak para pelaku pasar jika melakukan penyelewengan dan kecurangan dalam jual beli. Dalam bidang konsumsi pun terdapat bukti yang menunjukkan perhatian, di antaranya beliau sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu. Contohnya terlihat ketika beliau pergi ke Syam dan mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasar yang mencukupi. Maka beliau memerintahkan untuk ditetapkannya kebutuhan dasarnya yang mencukupi dan diberikan kepada mereka setiap bulan. Di sini jelas sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Islam sudah mengajarkan untuk saling membantu sesama. Perhatian lainnya yang dilakukan Umar tentang upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat. Sehingga jelas bahwa fikih ekonomi Umar mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah. Maka dengan begitu, kaitan mengenai yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini telah sesuai dengan teori negara kesejahteraan. Sebab Umar bin Khattab sangat mengutamakan kesejahteraan hidup rakyatnya. Umar bin Khattab juga merupakan salah satu khalifah yang paling sukses dari Khulafaur Rasyidin dalam memimpin dan mensejahterakan rakyatnya.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.